kita mulai intens. Artinya semakin intens sekarang ini Iya, akhir-akhir ada ini. intens. Semoga ini bisa ada 2 lah ya. Indonesia. Timnas Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai digelar September 2024 sampai Juni 2025. Untuk bertarung pada babak tersebut, PSSI sudah mengantongi sejumlah nama-nama pemain keturunan yang nantinya bisa membela Timnas Indonesia. Drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dilakukan di Kuala Lumpur. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa tim pelatih sudah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu evaluasinya itu lini depan Timnas Indonesia yang masih belum tajam. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kesulitan untuk mencetak gol. Dari 6 pertandingan yang dijalani melawan Irak, Vietnam, dan Filipina, Timnas Indonesia hanya mencetak 8 gol. Sebenarnya ada Sadil Ramdhani dan Ragnar Oratmangoen yang juga mencetak gol, namun kedua pemain itu bermain di posisi penyerang sayap. Nah, salah satu persiapan Timnas Indonesia saat ini mencari pemain-pemain keturunan. Diharapkan pemain-pemain keturunan itu bisa menjawab sebuah keraguan di lini depan tim Merah Putih. Untuk persiapan, kami akui masih membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan. Menurut kami, lini depan Timnas Indonesia masih kurang. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan, kata Sumarji saat dihubungi. Lanjut Sumarji, PSSI sedang mencari pemain-pemain keturunan lini depan dengan status grade A, bukan grade B. Sebab, striker-striker tersebut diakini bisa membantu Timnas Indonesia untuk mencetak gol. Sudah ada beberapa nama pemain keturunan di posisi penyerang yang dimiliki PSSI. Meski begitu, Sumarji tidak mau menyebutkan daftar nama-namanya. Dari timnya Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga sudah mulai bekerja. Kami bersama-sama sedang berusaha itu. Lebih dari satu nama intinya dan posisinya striker, kata Sumarji. Salah satu nama penyerang yang dibidik PSSI adalah Ula Romeni. Ula Romeni kini membela klub kasta tertinggi Belanda, FC Utrecht. Kami kejar dia terus supaya bisa membela Timnas Indonesia, tutup Sumarji. Ya, dia salah satunya. Shin Tae-yong gembira usai Timnas Indonesia lawan Jepang hingga Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI datangkan penyerang ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan respon setelah mengetahui siapa lawan-lawan yang dihadapi tim Merah Putih pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu gembira dengan hasil tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024 sampai Juni 2025. Adapun, Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 September 2024. Respon Shin Tae-yong mengetahui hasil drawing tersebut disampaikan secara langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji.
Sumarji mengakui bahwa ia berkomunikasi dengan Shin Tae-yong melalui aplikasi WhatsApp. Adapun drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Terlebih, timnas Indonesia mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, peringkat pertama dan kedua pada klasemen akhir masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk peringkat ketiga dan keempat klasemen akhir masing-masing grup akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jalur yang dihadapi timnas Indonesia sangat berat. Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan dengan format 5 kandang dan 5 tandang. Lawan-lawan yang dihadapinya juga sulit, meski begitu, timnas Indonesia tidak boleh menyerah. Coach Shin Tae-yong akan sungguh-sungguh untuk membuat tim sebaik mungkin di babak ini, tutup Sumarji. Shin Tae-yong full senyum, Justin Matthew isi lini depan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dijamin bahagia jika timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama seperti Ula Romeni, FC Utrecht, dan Kevin Dix, FC Copenhagen, diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Medio pekan lalu, penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijostra, terang-terangan ingin memperkuat timnas Indonesia. Runner-up top skor Liga Belanda U21 2023 hingga 2024 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Namun, secara usia Mauro Zijostra masih sangatlah muda, yakni 19 tahun. Cukup riskan bagi Shin Tae-yong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa dibilang, Shin Tae-yong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah, Justin Matthew, dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Kode itu ditampilkan Justin Matthew di akun Instagramnya, @jam. Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia. Banyak arti memang dari unggahan tersebut. Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia, atau yang bersangkutan siap berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jika Justin Matthew benar akan memperkuat timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat. Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia 2023 hingga 2024, Justin Matthew mengemas 4 gol dan 7 assist dari 33 pertandingan. Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya. Sebut saja Topo SS, SC Cambuur, Go Ahead Eagles dan Willem II Tilburg. Bahkan bersama Willem II, Justin Matthew sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda pada 2015 hingga 2016. Lupakan Ula Romeni, Indonesia punya striker keturunan di Bayern Munchen. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan Ula Romeni. Di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal Ula Romeni dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Jika Ula Romeni tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Sebetulnya informasi soal David Jonathans punya darah keturunan Indonesia sudah beredar sejak tahun lalu saat timnas Indonesia U20 diproyeksikan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Dilansir dari berbagai sumber, Jonathans lahir di Belanda pada 26 Januari 2004.
Namun, ia punya darah keturunan Luxembourg dan Indonesia sehingga ia bisa membela di antara ketiga negara tersebut. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti Ula Romeni. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesprange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Satu musim di tim Bayern Munchen U17, Jonathans menembus tim U19 Bayern pada 2021. Setelah 2 musim di sana, ia promosi lagi ke tim Bayern Munchen 2 atau tim pelapis dari tim utama Bayern. Sepanjang musim 2023-24 kemarin, Jonathans tampil dalam 26 pertandingan regional Liga Bayern atau kasta keempat di piramida kompetisi Jerman. Tampil cukup menjanjikan dengan torehan 2 gol dan 3 assist buat Munchen 2. Punya potensi cukup besar sebagai pemain depan, PSSI nampaknya akan cukup sulit untuk menaturalisasi Jonathans karena ia sudah memilih membela Luxembourg di kancah internasional. Bahkan Jonathans sudah membela Luxembourg sejak timnas U15 hingga pada Juni 2023 lalu ia melakoni debut buat timnas senior Luxembourg. Sejauh ini David Jonathans sudah mengantongi 3 caps buat timnas Luxembourg. Ia juga sempat diturunkan sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Belgia di FIFA Matchday pada 8 Juni 2024. Ula Romeni masih ragu, ST bisa lirik top skor kedua Liga Belanda yang tegaskan ingin bela timnas Indonesia. Striker murni Belanda ini digadang-gadang bisa menjadi solusi lini depan timnas Indonesia. Siapa sosok tersebut? Timnas Indonesia dikabarkan sedang ingin mencari pemain keturunan berposisi striker. Sebab, lini serang skuad Garuda dianggap masih kurang tajam. Maka dari itu, sosok Ula Romeni Santer dirumorkan sedang diincar oleh PSSI. Pemain yang berkarier di FC Utrecht ini punya potensi menjanjikan, sayangnya Ula Romeni masih ragu untuk menjadi WNI. Ia mengaku bahwa sedang memikirkannya karena menunggu apakah ia punya kesempatan masuk timnas Belanda. Di tengah keraguan Ula Romeni, kini muncul striker potensial yang mengaku ingin bela timnas Indonesia. Mauro Zilstra kini tengah heboh menjadi perbincangan. Striker FC Volendam ini menyampaikan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia lewat proses naturalisasi. Mauro Zilstra merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Pencarian pemain keturunan striker top grade A oleh PSSI untuk dinaturalisasi tampaknya akan berlabuh kepada Mauro Zilstra. Seperti apa pengakuan Mauro Zilstra terkait ketertarikan dengan timnas Indonesia? Mauro Zilstra bersedia perkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Meski telah berada dalam radar PSSI dan pernah dihubungi untuk membela timnas Indonesia, namun perkembangannya dalam proses naturalisasinya nampak belum jelas. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan jadi aku ada di list mereka dan mereka tertarik, ujar Mauro Zilstra. Penyerang yang masih berumur 19 tahun ini mengaku tak akan menolak jika mendapat panggilan untuk membela timnas Indonesia. Saya memiliki statistik yang bagus dan saya yakin bisa bermain di timnas Indonesia jika PSSI mengundang saya, ujarnya. Sebagai informasi, awal karir Mauro Zilstra mengikuti Akademi AFC Amsterdam. Dia diklaim memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Nenek dari pihak sang ayah disebut dari Bandung, Indonesia. Dikutip dari Transfermarkt, Mauro Zilstra adalah pemain muda yang berbakat saat membela NEC Nijmegen U21 pada musim 2023 hingga 2024. Ia berhasil mencetak 8 gol dan 1 assist dalam 12 pertandingan. Prestasi ini membuat Mauro Zilstra menduduki posisi runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak. Hal ini membuktikan kepiawaiannya menjadi striker ganas. Akan tetapi, Mauro Zilstra memilih untuk tidak melanjutkan karirnya di NEC Nijmegen U21. Pemain satu ini memutuskan pindah ke FC Volendam. Gelandang yang bermain untuk klub Liga Turki, Bandırmaspor, yaitu Navaronefor, berkeinginan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Meyakini bahwa kondisi fisiknya masih prima dan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Langkah yang diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ternyata menarik perhatian para pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang sedang mengalami peningkatan.
Performa. Salah satu pemain yang tertarik untuk memperkuat timnas adalah Navarone For. Nama For telah dikenal di kalangan penggemar sepak bola nasional sejak awal tahun 2010-an. Pada masa itu, Navarone For telah disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI, meskipun hal itu belum terwujud. Dalam karirnya di Belanda, Navarone For telah membela klub-klub top seperti NEC Nijmegen dan Vitesse Arnhem. Setelah bermain untuk Vitesse hingga musim panas 2020, For melanjutkan perjalanannya ke beberapa negara, termasuk Siprus, Austria. Sebelum akhirnya bergabung dengan Bandırmaspor di Turki, klub yang berjuang untuk promosi ke Liga 1 Turki musim depan. Statistik Navarone For menonjol saat membela NEC Nijmegen dan Vitesse, dengan mencetak 14 gol dan 15 assist dari 135 pertandingan bersama Vitesse. Tercatat mencetak 17 gol dan 27 assist dari 167 pertandingan bersama NEC Nijmegen. Musim ini, For telah mencetak 3 gol dan 3 assist dari 26 pertandingan. Dilansir dari YouTube channel Yusa Nugraha, Navarone For siap jika diminta membela timnas Indonesia. Ya, saya terbuka untuk bisa dinaturalisasi menjadi bagian WNI. Saya amat sangat menghargai dukungan dari supporter Indonesia yang secara terus-menerus memberikan support ke saya, kata Navarone For. Navarone For menyatakan keterbukaannya untuk dinaturalisasi sebagai WNI dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang terus-menerus diberikan oleh para pendukung Indonesia. Saya memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia dan ingin membuat mereka bangga. Saya akan memberikan yang terbaik jika kesempatan tersebut diberikan kepada saya, katanya. Dia juga meyakinkan bahwa kondisi fisiknya masih prima dan dia siap memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, angkat suara perihal proses naturalisasi yang kini kabarnya tengah diupayakan oleh PSSI terhadap dua pemain berdarah Belanda Indonesia, Kevin Dix dan Ulla Romeni. Keduanya digadang-gadang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix, bek kanan FC Copenhagen, dan Ulla Romeni, penyerang FC Utrecht, menjadi dua pemain diaspora yang kini santer dikabarkan tengah menjalankan proses naturalisasi. Dito pun memberi respon soal kabar ini. Dito mengatakan, administrasi dan persyaratan naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni tengah diproses di PSSI. Dirinya akan segera memeriksa langsung ke PSSI soal kemungkinan keduanya untuk segera mengenakan jersey Garuda. Kayaknya proses naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni itu masih berproses di PSSI ya, nanti kami akan segera cek hal itu, ujar Dito kepada Warta di Bilangan Jakarta.